dan meminta izin dengan tim Lahaye untuk merangkum isi bukunya tim Lahaye, ya, dan dikombinasikan dengan pengalaman beliau 20 tahun mengadakan riset, ya, di mahasiswa maupun keluarganya, akhirnya terangkumlah ke dalam sebuah buku yang judulnya Personality Plus, ya. Dan buku ini betul-betul sangat fenomenal sekali. Sampai hari ini masih merupakan buku terlaris, ya. Jadi kalau Anda nanti cari di Gramedia, cari di toko-toko buku, kesulitan, Anda bisa cari di online. Ya, di online kayaknya masih banyak. Di Gramedia itu datang habis, ya. Buku lama tapi sampai sekarang masih laris, ya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari Personality Plus, kita minimal tahu dulu apa sih manfaatnya ilmu ini. Yang pertama, Personality Plus ini bisa membantu kita menjadi lebih bahagia. Kenapa? Ya, kok bisa menjadi bahagia? Kita kadang-kadang ketemu seseorang, begitu kita ngobrol, kita mengesankan orang tuh kesannya sombong ya, pamer ya. Dia baru punya jam dipamerin, punya mobil dipamerin gitu. Nah, akhirnya apa? Perasaan itu mengganggu kan pikiran kita. Dan pikiran mengganggu itu membuat, dalam tanda kutip, kita bahagianya berkurang. Nah, tapi begitu kita paham, oh, itu ternyata karakter sanguin. Sanguin itu karakter yang memang suka pamer. Jadi kalau kita paham personalitinya, kita enjoy. Oh, nggak apa-apa. Ada juga kita ketemu orang, tiba-tiba dia kok gampang emosi, marah, atau gampang tersinggung. Oh, itu karakter koleris ternyata. Nah, kita kalau kita udah tahu karakternya, kita bahagia, tidak gampang baper, nggak gampang kecewa, gitu kan ya. Nah, jadi itu satu manfaatnya. Yang berikutnya, kita bisa menjadi pemimpin yang sukses. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sering melihat ada anak buah kita, saya udah kasih training ini, saya udah ajarin ini, saya udah kasih bekal ini, tapi kok bebel ya. Nah, terus kita punya tim marketing, umpamanya contoh ini punya tim marketing, ya ada 4 orang nih tim. Kok tim ini kalau laporan aktivitasnya heboh gitu, tapi kok nggak ada hasil ya, hasilnya nggak pernah muncul gitu. Oh, ternyata tim ini banyak karakter sanguin. Ya. Ada juga tim yang dia santai, nggak gerak-gerak mungkin. Kenapa ya? Oh, ternyata dia pragmatis. Nah, begitu kita paham karakter mereka, personality mereka, kita dengan gampang ya mempermudah kita untuk menyatukan kekuatan satu sama lain atau memimpin mereka sehingga kita bisa sukses. Nah, pemimpin ini bukan hanya di perusahaan, tapi ini juga bisa ke istri ya atau bisa ke anak seperti itu. Kita paham bagaimana istilahnya memimpin atau mengarahkan. Makanya sampai muncul ada lagu itu ya, lagu dangdut itu apa? Bojoku galak, gitu ya. Itu bagaimana istilahnya mengkondisikan biar tidak galak, biar baik, itu dengan personalitas sangat membantu sekali. Ya, jadi ibaratnya ada istilah bagaimana merubah singa menjadi domba. Ya, ada istilah seperti itu di buku tersebut. Ya. Terus apalagi nih manfaatnya? Menemukan pekerjaan atau bisnis serta profesi dengan potensi diri kita. Jadi banyak dari kita, di lingkungan kita juga, dari tahun ke tahun, kok kesannya karirnya jalan di tempat. Dia buka usaha, bangkrut. Buka lagi usaha, bangkrut. Buka lagi bangkrut. Ya. Ternyata dia memilih usaha yang bukan dengan kekuatannya, kekuatan dirinya maksudnya, tapi dia memilih dengan kelemahannya. Ya, atau bersembunyi di kelemahannya. Itu pun pekerjaan. Ya. Dulu sebelum saya mempelajari personality plus ini, waktu saya masih kuliah, saya sudah berpikir, begitu nanti lulus kuliah, ya, saya background-nya teknik manajemen industri, Universitas Islam Indonesia, yang mana biasanya lulusan teknik manajemen industri itu biasanya jadi manajer pabrik, ya, jadi direktur atau lain sebagainya. Nah, saya dulu membayangkan, wah asik nih,
selesai kuliah, nanti saya bisa bekerja di perusahaan yang besar, ruangan yang AC, ada sekretaris, dapat fasilitas kendaraan, dan lain bla bla bla. Nah, ternyata setelah saya belajar personality plus, saya ternyata bukan orang back office. Kekuatan saya di lapangan. Akhirnya saya putuskan, saya menekuni dunia marketing atau dunia sales. Makanya kalau sekarang saya kenalan dengan siapa, ketemu dengan siapa, mereka tanya, apa profesi utama Pak Hermansyah? Saya salesman. Dengan bangga saya sebutkan itu. Ya, mereka kadang-kadang jarang mengenal saya seorang trainer, jarang mengenal seorang motivator, tapi mereka cenderung mengenal Hermansyah salesman, Hermansyah marketing seperti itu. Nah, kenapa? Potensi besar saya adalah bekerja lapangan, bukan kantoran. Yang berikutnya, apa sih manfaatnya? Memahami pasangan dan anak Anda untuk membuat mereka lebih bahagia karena sudah bisa dimengerti. Nah, banyak dari kita ya kadang-kadang kesel dengan pasangan kita. Aduh, kok si dia nggak sayang lagi ya? Kok bawaannya marah terus? Kok bawaannya begini bla bla bla? Atau anak kita, kok ini si anak udah mulai ini ya nggak nurut ya, kurang ngajar ya bla 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 bla. Nah ternyata permasalahannya sederhana. Kita nggak memahami personalitinya. Kita nggak mengetahui makanan egonya apa. Kita nggak memahami kemauan dia bagaimana dan lain sebagainya. Nah, setelah saya pribadi mempelajari personality plus ini, akhirnya saya paham, oh karakter istri saya seperti ini, karakter anak-anak saya seperti ini. Jadi lebih lebih bisa memahami dan akhirnya mereka juga bisa lebih bahagia hidup dengan kita atau tinggal dengan kita. Berikutnya menyelesaikan berbagai persoalan hidup dengan memahami karakter diri sendiri. Banyak dari kita mengalami satu masalah, yang tadinya masalah itu kecil, jadi besar. Kenapa? Karena kita nggak paham diri kita itu seperti apa, karakter kita itu seperti apa. Jadi istilahnya keliru cara menyelesaikan masalahnya. Nah begitu kita paham siapa diri kita kenal siapa diri kita, insya Allah kita bisa menyelesaikan persoalan hidup lebih mudah lagi, lebih sederhana, lebih gampang. Berikutnya adalah meraih kesuksesan dalam karir naik jabatan. Nah, personality plus ini membantu juga bagaimana karir kita di bisnis maupun karir di pekerjaan itu naik. Ada contoh seorang peserta pelatihan personality plus saat itu, beliau bekerja bertahun-tahun nggak dapat jabatan, istilahnya nggak naik-naik karirnya. Begitu beliau pelajari personality plus dan beliau praktekkan di kantornya, beliau diangkat jadi kepala bagian, terus jadi waktu itu kepala dinas, ya, terus sempat jadi beberapa kepala dinas, dan akhirnya beliau naik lagi karirnya, sempat jadi sekda kabupaten, dan terakhir karir beliau sebelum pensiun sekda provinsi, ya, sekda provinsi Lampung, ya namanya Pak Sutono. Sekarang beliaunya tinggal di Bogor seperti itu, ya. Jadi betul-betul memahami bagaimana personality plus ini adalah membantu meningkatkan karir kita. Sukses dalam melakukan negosiasi. Nah, kalau yang ini saya banyak sekali nih pengalaman yang bisa diceritakan. Bagaimana kita menjual, bagaimana kita negosiasi harga. Ya, ambil contoh waktu itu saya praktekkan ada seorang dokter mau jual rumah kos-kosan, kamarnya 45, kamar mandi dalam semua, ya. Nah, saya gunakan personality plus, makanan egonya kita berikan, kita praktekkan, kita pahami karakternya apa, maunya apa, alhamdulillah dari transaksi tersebut dalam waktu 1 minggu ya sudah ketemu pembelinya juga kita praktekkan personality plus, itu bisa dapat selisih keuntungan 400 juta ya saat itu. Ya, itu tahun 2010-an kurang lebih ya terjadinya. Jadi betul-betul membantu ini. Nah, yang terakhir yang paling penting, personality plus ini itu membuat Anda memiliki sukses seimbang. Maksudnya sukses seimbang itu kita sukses bukan sekedar banyak uang. Kalau Anda sekedar banyak uang, Anda bukan orang sukses, tapi Anda baru orang kaya.
Nah, orang kaya itu levelnya masih di bawah orang kaya itu. Karena di atas kaya ada makmur. Ya, jadi paling bawah itu miskin, terus di atasnya miskin itu menengah, di atas menengah itu kaya, di atasnya kaya itu makmur, di atasnya makmur itu sukses. Ya. Nah, kalau personality plus ini Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, insya Allah Anda akan memiliki sukses seimbang. Nah, apa itu sukses seimbang? Seseorang disebut sukses seimbang dalam hidupnya kalau dia memiliki 5 hal ini secara bersamaan, tidak harus memilih. Ya, kan ada orang kadang-kadang dia kaya uang, tapi dia miskin waktu. Ada juga yang dia kaya uang, tapi miskin kesehatan. Nah, yang disebut sukses seimbang, balance, ya, apabila orang tersebut atau Anda memiliki kelima hal ini secara bersamaan. Tidak harus memilih, secara bersamaan. Yang pertama apa? Spiritual dan sosial yang baik. Ya, spiritualnya makin bagus. Yang tadinya mungkin hanya sholat wajib saja, sekarang udah tambah sunnahnya. Yang tadinya jarang bersedekah, sekarang mulai banyak sedekah. Ya, sosial kiri kanannya juga merasa senang bertetangga dengan kita. Ya, kalau tetangga kita aja tidak kenal kita, nah berarti sosialnya kurang bagus seperti itu. Padahal kita makhluk sosial, ya. Makanya dengan kondisi social distancing gini banyak yang stres. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, ya. Nah, jadi orang disebut seimbang yang pertama spiritual dan sosialnya bagus. Yang kedua, keluarganya bahagia. Ya. Keluarga bahagia itu gampang. Ya, salah satu indikatornya adalah adanya komunikasi dua arah, ya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang ketiga, orang disebut sukses seimbang kalau dia memiliki waktu yang cukup atau kaya waktu. Kita semua memiliki 24 jam waktu. Tapi kenapa kok ada orang yang kerjanya santai, hasilnya banyak. Ada yang kerjanya udah jungkir balik, ya, berangkat pagi, pulang malam, ya, terus sampai rumah, teler dan sebagainya. Tapi kok hasilnya sedikit. Bahkan waktu untuk ibadah kurang, waktu untuk keluarga kurang, waktu untuk diri sendiri, olahraga kurang. Nah, itu belum bisa disebut sukses. Jadi orang yang disebut sukses seimbang, spiritualnya bagus, ya, keluarganya bahagia, dan dia kaya waktu, bukan hanya kaya uang. Yang berikutnya, kaya kesehatan. Ya, dia punya jiwa dan raga yang sehat. Karena kesehatan itu, Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Hari tua kita, ya, insya Allah kalau kita panjang umur, kita akan melalui hari tua semua, insya Allah. Ya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin memiliki hari tua yang merepotkan orang banyak, seperti gambar ini, ya, sakit-sakitan di rumah sakit dengan berbagai macam selang infus dan sebagainya, atau kita ingin memiliki hari tua yang tetap fit atau bahagia, ya. Ini saya kasih contoh, nih seorang kakek 83 tahun tapi masih berotot dan sehatnya luar biasa, ya, 83 tahun. Ya, jadi untuk sehat itu dimulai dari sekarang, ya, bukan besok, tapi dimulai dari sekarang. Berapapun usia Anda, dimulai dari sekarang. Dan yang terakhir, orang yang disebut sukses seimbang adalah orang yang memiliki smart finansial. Dia bijak terhadap uangnya. Ya, uang itu bukan ditentukan oleh berapa nilai yang kita dapat setiap bulannya, tapi ditentukan berapa besar yang bisa kita nikmati. Ya, seperti itu. Ada orang yang sebulan dapat 1 juta sudah happy banget, keluarganya tercukupi, seluruh kebutuhan tercukupi. Tapi ada juga yang sudah punya penghasilan 10 juta, dia merasa kurang terus. Berarti dia tidak smart finansial, tidak pintar terhadap uang memperlakukannya. Ya, ada juga yang udah penghasilan 100 juta, kok merasa kurang terus. Ya, jadi orang disebut sukses seimbang itu kalau dia memiliki kelima-limanya secara bersamaan. Memiliki kelima-limanya secara bersamaan. Spiritual dan sosial, keluarga bahagia, kaya waktu, kaya kesehatan, kaya uang. Ya.
Nah, personality plus itu ternyata sangat ngebantu sekali untuk kita memiliki kelima-limanya tadi. Nah, tapi yang harus dipahami adalah personality plus ini kita mempelajarinya bukan untuk dipahami orang lain atau dimengerti orang lain, tapi kita belajar personality plus untuk kita memahami atau mengerti orang lain. Jadi ini ilmu menyesuaikan diri. Kalau kita minta dipahami orang lain, seperti gambar ini teman-teman, ya kita cenderung egonya tinggi, egois. Kita nggak mau tahu orang itu bagaimana. Pokoknya kalian harus ikut saya. Kalau kata saya hitam, kalian harus hitam semua, ibaratnya gitu. Kalau kata saya kuning, kalian harus kuning semua. Nah, ini yang keliru. Tapi ilmu personality plus ini tujuannya adalah untuk memahami atau mengerti orang lain yang ini. Ya, kita menyesuaikan diri, ya. Di sini kita saat kita berkomunikasi dengan orang yang umpamanya dari Sumatera, kita menyesuaikan diri budaya Sumatera. Kita berkomunikasi dengan orang yang dari Jawa, kita menyesuaikan diri dengan budaya Jawa. Ya, ada pepatah yang sering kita dengar, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itulah ilmu personality plus, ya, manfaatnya. Baik, ini bukunya teman-teman, ya. Sebetulnya personality plus ini kalau kita bahas tuntas itu bisa 8 jam, tapi moga-moga ini bisa saya singkat, ya. Kalau ataupun nanti waktunya kurang, kita bisa cekin ulang atau nanti kita bisa ini teman-teman. Bisa cari waktu yang lain. Namanya yang bertanya, Pak, personality plus itu sama nggak dengan SEO? Bagaimana kalau dengan horoskop? Sama nggak? Bagaimana dengan weton? Ya, apakah sama dengan weton? Nah, jawabannya adalah personality plus itu bukan berdasarkan SEO, bukan berdasarkan horoskop, bukan berdasarkan weton. Tapi personality plus ini berdasarkan genetika keturunan. Ya, gen keturunan. Jadi orang tua kita genetikanya seperti apa, disitulah personality plus-nya. Baik teman-teman, untuk openingnya sudah selesai. Ya, selesai aja. Ya, kita sebelum masuk ke materi, mungkin kita tanya jawab dulu di sini. Silakan saya kembalikan dulu ke Ustaz. Ya. Oke. Ya, mic saya sudah kebuka. Silakan Pak Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat semua. Sebentar, yang pada masuk saya muter dulu ya. Ya. Kelihatan mukanya? Ya. Oke, saya muter dulu yang pada masuk. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah mendengar tadi presentasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita akan buat pertanyaan. Nah, cara bertanya adalah nanti Bapak Ibu semua, silahkan itu Bapak Ibu kan di kameranya itu di bawah ada nama Anda. Ya, ada nama Anda kan. Nah, silahkan Bapak Ibu semua, kami tunggu 1 menit pertama yang mau bertanya, silahkan tulis 003 ya. Tapi mudah-mudahan nggak double. 03, Ya. silakan diganti 03 hingga Bapak Ibu semua nanti bisa berurut bertanyanya. Nah, kami persilahkan bagi ada yang Bapak Ibu mau bertanya, diganti di rename kayak punya saya tuh, Pak Hermansyah 001, terus kemudian biar nanti mic-nya saya buka gitu loh. Bukanya enak gitu maksudnya. Ya, bukanya enak mic-nya. Ya, nyari namanya nggak sulit maksudnya. Ya, betul. Nanti otomatis ke atas ya. Bapak Ibu kayak punya Pak Hermansyah 001, punya saya 002. Jadi Bapak Ibu, itu kan ada profil Anda, foto Anda, terus ada nama Anda. Nah, namanya di rename. Diklik ke bawah ada tulisan rename, ganti 003. Silahkan kami tunggu. Nanti akan kami buka mic-nya. Silahkan bertanya.
Silakan kalau mau menunjukkan kalau saya punya masalah ini umpamanya dengan keluarga, ini anak ini nih enaknya diapain gitu ya. Atau mungkin Ayo. bisa juga lewat chatting, Pak Ustadz. Lewat Ya, boleh. chatting. Kalau Ah, kesulitan, karena ini Pak Herman lewat rada chatting. sebagian ini orang-orang yang belum sebagian belum pada panjum. Emang ini Nggak, sesuatu yang luar biasa di tantangan kita. Yang masih belum paham, silahkan ketik di chat. Jadi karena ini saya mute semua, silahkan Bapak Ibu bertanya lewat chat. Nah ini ada chatnya. Oke, chat grup ya. Oke, kita mulai dari Bu A. Oke, sebentar dulu, satu-satu dulu ya. Silakan Anda menyesuaikan angka dulu ya. Ini Bu Umi Hanik sudah 05. Baik. Mana atuh? silakan Pak Ustadz. Saya sebentar, saya memutar dulu. Baik, kita akan mulai ada pertanyaan. Oke, pertama dari Ibu. Oke, saya muter dulu sebentar. Ibu Deni, Bu Deni, enggak tahu. Bapak Ibu kalau bertanya, tolong disebutkan nama kotanya ya, biar kita paham. Assalamualaikum Pak, saya sekarang buka usaha, bekerja sama dengan investor. Saya sebagai pengelola, usaha saya membuka terapi akupuntur, bekam, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, saya senang di dunia pengobatan dan sudah berjalan, tapi di sisi lain, saya juga ingin buka usaha, misalnya bidang kuliner, karena ingin memperlebar usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan diri umat. Pernah coba buka usaha bakso, warteg, sistem sirkel, Iya. tapi padahal belum berhasil. Gimana kondisi saya seperti ini? Apakah memang hanya saya sukses di bidang terapi pengobatan saja? Silakan Pak Herman satu-satu. Ya, jadi banyak juga yang bertanya teman-teman UKM gitu. Mereka bertanya, Pak, gimana sih menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita? Nah, seperti itu. Sebenarnya gampang, Bapak Ibu, untuk mendeteksi passion kita itu apa. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan mancing ya, mancing ikan gitu. Kan kadang-kadang begitu kita mancing, hari itu nggak dapet. Pertanyaannya, apakah besok kita berhenti memancing? Atau tetap memancing ulang? Ya kebanyakan kita mancing ulang lagi. Nggak dapet lagi. Tetap besok masih pengen mau mancing. Nah, sama dengan pekerjaan. Kalau kita melakukan pekerjaan tersebut, walaupun pekerjaan itu tanpa bayaran, bahkan kadang-kadang malah kita yang keluar uang, tapi kita enjoy, kita ikhlas, kita happy, berarti di situ passion kita. Tapi kalau pekerjaan itu kita hitung-hitungan, kita merasa kok stres, ya, terus istilahnya juga bagaimana kita istilahnya betul-betul jadi beban gitu, jadi beban pikiran, berarti itu bukan passion kita. Ya, seperti itu. Nah, Bapak tadi silakan rasakan sendiri, dan yang bisa merasakan hanya kita, di hati kita. Ya, di hati kita. Ya, begitu kita rasakan, kayaknya aku enjoy ini di sini. Nggak dapat duit pun oke gitu. Nah, itu berarti passion. Nah, kadang-kadang banyak dari kita buka usaha itu ngikutin tren. Sekarang trennya lagi umpamanya kopi susu atau kopi kekinian. Kita ikut-ikutan buka kopi. Ya, terus nanti ada tren lagi umpamanya bisnis ini lele umpamanya. Kita ikut-ikutan ke sana. Ya. Jadi usahanya bukan berdasarkan yang betul-betul kita inginkan, tapi berdasarkan tren yang terjadi. Memang ada benarnya juga, kita harus mengikuti tren. Tapi tidak harus memaksakan diri, apalagi kalau sampai usaha pinjam uang di bank, ya, pinjam modal. Itu kalau itu dilakukan, sama saja kita tidak bersyukur atas karunia Allah. Ya, tanpa disadari Bapak Ibu, semua ya, kalau nggak percaya, coba aja Bapak Ibu datang ke satu rumah sakit yang sering ada operasi, ya, Bapak Ibu tanya aja, kalau saya mau jual ginjal saya berapa? Atau ada orang yang habis kecelakaan, matanya cacat,
dia cari orang yang menjual mata, umpamanya mata Anda dihargai satu mata umpamanya 100 juta, apakah Anda mau? Belum tentu Anda mau. Ya, atau mungkin ada orang yang kakinya cacat, ya, menjual kaki nggak gitu? Dihargai mungkin 1 miliar, belum tentu Anda mau. Seperti itu. Berarti kita itu sebetulnya kaya, tapi kita nggak bersyukur kadang-kadang. Ya kan Allah udah jelaskan, ya. Ini ada Ustadz Yudi juga. Jika kau syukuri nikmatku, akan kutambah. Jika kau tidak syukuri, tunggu. Nah, katanya ajab yang terkejam. Ya. Nah, poinnya Bapak Ibu, usaha itu bukan berarti nggak butuh modal. Tetap butuh modal, tapi bukan di awal. Makanya kalau kita mau mengajukan pinjaman ke perbankan, perbankan itu kan hanya memberikan usaha yang sudah jalan. Usaha yang belum jalan, belum ketahuan arahnya, bukannya mereka nggak mau kasih, tapi ya bakal bangkrut. Nah, dulu saya bertanya, kenapa ya orang kok mau pinjam ke bank tuh usaha harus jalan dulu? Padahal kan yang butuh kan yang belum jalan. Nah, ternyata itu jawabannya, ya. Tapi poinnya bukan berarti kita harus pinjam ke bank. Bisa kita usaha dengan yang kita miliki, ya. Apa yang kita miliki? Kalau kita punyanya umpamanya cuma ruang tamu, nggak harus buka ruko, nggak harus sewa ruko. Dimulai dari ruang tamu. Banyak kok perusahaan-perusahaan besar, ya sekarang udah besar, tapi diawali dari ruang tamu. Jadi kalau mau usaha itu, tanya dengan diri sendiri. Saya mau cari kesibukan, atau saya mau cari pahala nih? Ya, karena usaha bagian dari ibadah. Nah, kalau mau cari kesibukan, kadang-kadang kita tidak memikirkan yang baik-baiknya. Yang kita pikirkan tampak luarnya. Biar orang lain melihatnya senang. Biar kita bangga. Nih, hebat nih, gue punya usaha nih, gue entrepreneur. Nah, kadang-kadang itulah yang menggagalkan kalau kita mau usaha. Ya, mungkin itu Ustadz Yudi. Kalau memang mic-nya mau dibuka, mau interaksi langsung, boleh. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lewat chat dulu. Karena kalau dibuka, Pak, ngongang-ngengong terus. Ya. Ini juga Ya. apa namanya? Ini yang ngomong. Betul. Ngomong-ngomong kita belum masuk ke materi nih ya Ustadz Yudi. Ini tadi baru opening ya. Openingnya. Materi personality-nya belum. Oh, nggak apa-apa, Nanti, sambil berjalan. Ya, setelah ini kita masuk ke materi nanti. Ya, satu pertanyaan lagi ya, Ya. Ini dari Bapak Repa Febriana. Assalamualaikum. Repa di Tangerang Selatan. Pak Herman mau tanya bagaimana memperbaiki hubungan yang sudah tidak baik karena masalah pribadi dengan orang lain agar lebih enak ke depannya untuk diajak join bisnis. Nah, gimana Pak Herman? Silakan. Oke. Membina hubungan baik berdasarkan pengalaman kami kepada siapapun. Ke pasangan, ke anak, ke relasi bisnis, ke mitra atau ke siapapun. Kita pakai prinsip kasih sayang. Ya. Kalimat kasih sayang itu yang di depan sayang dulu atau kasih dulu? Ustaz Diri. Kasih dan sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih dulu kan? Ya. Kasih dulu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan take and give. Nah, ini ilmunya Ustaz Yudi juga, ya. Kita sedekah dulu. Sedekah itu bukan semata-mata uang loh. Sedekah pikiran, sedekah tenaga, sedekah senyum dan lain sebagainya. Ya. Kita dengan mitra tadi berpikir kita ngasih aja dulu ke dia, baik dulu. Masalah dia mau yang dalam tanda kutip jahat, dia nipu kita atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Bukan dengan kita sebetulnya urusannya. Kenapa kita harus baper? Kenapa kita harus kecewa ya? Seperti itu. Nah, jadi berpikir kita ngasih dulu. Masalah dia mau menerima juga atau tidak, yang penting kita ikhlas ngasihnya. Jadi cara memperbaiki hubungan yang sudah retak adalah langkah awal, mulailah berkomunikasi. Langkah awal, komunikasi say hello. Terus langkah kedua, ketemu, tatap muka, silaturahmi. Apa yang Anda lakukan di silaturahmi? Anda lakukan minta maaf. Kalau kita dengan mitra kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, itu wajar, teman-teman. Tapi dengan mitra kita nih, yang salah mitra kita, terus kita yang minta maaf, itu baru namanya great people. Anda orang yang luar biasa. Nah, jadi gimana? Anda salah atau tidak, ketemu minta maaf.
Minta maaf, ngomong minta maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin membuat Bapak atau Ibu kecewa, saya minta maaf, bla bla bla. Karena saya juga adalah manusia, bla bla bla. Intinya minta maaf. Langkah kedua. Langkah ketiga, kasih kuping. Nah, jangan kasih mulut, kasih kuping. Apa itu maksudnya? Mendengarkan. Maunya dia apa nih? Bermitra dengan kita. Maunya apa? Ya, kalau perlu pada saat dia ngomong kita catat. Kita hargai pendapatnya. Seandainya kita nggak setuju saat itu dengan pendapat dia, tetap kita hargai pendapatnya. Kita catat dulu. Oh kan tidak harus transaksi hari itu juga. Kita catat dan kita katakan, baik, ini saya catat, saya pertimbangkan, semoga Allah mengizinkan apa yang menjadi kehendak Bapak, apa yang menjadi kehendak Ibu, dan lain sebagainya. Iya. Ya, jadi gitu. Baik. 3 langkah sederhana, Ustadz Yudi. Ya, sebentar Pak Hermansyah. Bu Ya. Reva, mic-nya udah saya buka. Bu Reva, boleh Ya. dilihatkan foto suaminya nggak, Bu? Bawa fotonya nggak? Fotonya. Boleh tunjukkan di Boleh. kamera ya, Ya, tunjukin di ya kamera. ditunjukin di kamera biar tahu karakter suami Anda seperti apa. Ayo, bawa Ya, nggak? didekatkan. Ada nggak? Didekatkan aja. Ayo, mumpung ini ilmu mahal, Eman. Kalau Lagi nanti- istirahat nih, Pak. Enggak, fotonya Nah, itu bukan kelihatan. orangnya. Halo, Bu. Ya. Kalau ibunya sanguin, suami Sanguin. ibu plekmatis. Suami ibu plekmatis, Ada fotonya enggak gitu loh. Dilihatin aja fotonya. orangnya plekmatis itu orangnya Nggak kelihatan, Bu. santai, kalem, baik Enggak, hati. Fotonya yang mana? Betul ya, Bu? Yang di sudah nih, Pak. Iya, enggak. Kameranya harus pas. Yang mana suaminya? Itu. Ini. Yang lagi di wisuda. Iya. Nah, kelihatan Pak Herman? Oke. Tunggu Bisa agak sebentar, tinggi Bu. dikit, Bu, coba. Agak tinggi dikit, naikin dikit. Oke. Oke. Tahan, Bu, sebentar. Stop, Bu. Stop. Jangan digerak-gerakin. Oh, oke. Suaminya ibu sanguin juga. Sanguin. Sanguin kombinasinya melankolis. Iya. Ini Bu Rati, Bu, atau Bu Vera? Bu Reva. Bu Reva ya. Bu Rati muncul juga masalahnya. Iya. Bu Rati di mute dulu ininya mic-nya biar nggak muncul. Bu Oke, Reva, bisa suara Bu? Bu Reva? Ya, coba tes, Pak. Ya, kedengaran suaranya. Kedengaran nih. Oke. Bu Reva. Punya luar biasa. Iya, sanguin koleris Bu Reva. Ya, dicatat untuk nanti catatan. kita bahas ya. Iya, catatan untuk suami ibu. Ya. Monggo Pak Herman. Nanti kita bahas di materi ya, tapi boleh iya. dicatat dulu. Bu Reva dengan suami sama-sama hobi traveling ya? Iya, Pak, betul. Dan hobi kuliner. Iya, betul. Bu Reva agak boros di keuangan? Aduh. Kok tahu sih, Pak? Ibu sering membeli barang-barang yang kadang-kadang ibu nggak butuhkan sebetulnya. Oh, luar biasa. Iya, betul, Pak. Betul ya, Bu ya. Nah, jadi bagusnya Bu untuk keuangan, Ibu jangan pegang, Ibu serahkan ke Bapak aja. Biar Bapak yang ngatur. Iya. Seperti itu. Kemarin Kalau Ibu saya request kayak gitu, Pak, karena berapa kali bermasalah-masalah keuangan. ya. Dan Ibu sering terpancing dengan promosi-promosi, hadiah-hadiah, diskon, Ibu suka banget tuh. Itu masalah ibu-ibu ya, Pak. Langsung. Ibu cukup ini. Cukup apa? Cukup boros tentang uang. Saya ngakuin kok, Pak. Betul. Ibu punya kartu kredit? Beli sipol ya, gitu ya kan? Kalau kata Bapak, nanti dulu ditunda ya ditunda seperti itu. Gitu ya, Bu? Sampai Ibu, saya lebih bisa ngejaga, Pak. Luar biasa. Ya, betul. Ibu kalau dengan kondisi lockdown gini agak sedikit ini Bu ya, stres ya. Yes, bener. Ya, karena Ibu sukanya setiap hari pelesiran kemana gitu jalan. Sampai sekarang juga saya masih jalan-jalan karena usaha pizza saya. Oh gitu ya? Iya, betul. Berarti tidak mentaati peraturan pemerintah nih. Karena biar kurir aja Bu.
biar kurir aja yang nganter pizzanya, jangan ibu. Ibu di rumah aja. Ya kan Gitu. beli bahan-bahan ya, Pak. Belanja bahan-bahannya. Karena gini, sanguin itu Bu, sanguin itu dia kadang-kadang kalau berinteraksi dengan orang, ngomong dengan orang, dia cenderung akan menyentuh gitu loh. Dulu sebelum terjadi corona kan ibu seneng banget cipika-cipiki gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang ibu kelupaan walaupun udah ngerti nih ada corona, kadang-kadang ibu lupaan itu. Jadi ibu lebih riskan kalau ibu keluar, itu lebih akan terpapar. Nah, makanya kata saya tadi, personality plus ini berhubungan dengan kesehatan. Personality kita anjuran seperti itu. Hubungan juga dengan spiritual. Kalau kita paham personality kita, udah 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Imamnya juga lebih bingung. Hal yang bisa kita bahas. Itu Bu Reva, Pak Ustadz, luar biasa. Terima kasih, pas banget buat saya. Amin, alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Yudi, lanjut. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Herman. Ya. Kita lanjut yang lainnya. Saya muter dulu Bu Reva. Pak Furkon, mau ke materi atau lanjutkan tanya jawab Pak? Materi dulu sebentar ya. Nanti kita silakan. tanya jawab lagi ya. Monggo, lanjut. Oke ya, teman-teman. Tadi kan baru prolog nih, teman-teman. Ya, jadi kita coba masuk ke materi. Jadi personality plus ini apa saja sih yang bisa kita pelajari? Pertama, kita harus mengenali diri kita siapa. Banyak dari kita itu tidak percaya diri atau minder, ya. Dan ini juga kami alami langsung juga. Jadi saya dengan istri, alhamdulillah atas izin Allah, insya Allah kita setiap tahun itu ada traveling ke negara luar, ya. Nah, waktu itu kita ingat perjalanan ke Eropa, ya kita transit di beberapa ini bandara, ya. Nah, kalau bicara pintar, orang Asia, apalagi orang Indonesia, itu pintar banget, pintarnya lepol-polan. Ya terbukti kan, insinyur Jepang aja kalah dengan kita. Di Jepang motor yang udah didesain sedemikian rupa, sampai Indonesia kita modifikasi. Kan berarti kan kita lebih pintar, insinyur Jepang, ya kan? Kadang-kadang modifikasinya malah merusak kesehatan. Nah, tapi bicara rasa percaya diri, kita lemah. Ya, ambil contoh, waktu itu kita transit di bandara Frankfurt, ya, kalau nggak salah Jerman itu petugas imigrasi itu pada saat dia melihat paspor kita, dia berani menatap mata, dia berani melihat dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini benar nggak nih orang dalam paspor ini? Ambil contoh seperti itu. Dan dia berani bertanya, ngapain kamu masuk ke negara saya? Ditanya. Nah, di bandara Singapura juga seperti itu dan bandara-bandara yang lain. Tapi begitu masuk ke bandara Indonesia, ya jarang yang seteliti itu, bahkan natap mata pun kadang-kadang mereka tidak dalam tanda kutip tidak begitu berani. Mereka lebih cenderung lihat ke ini saja, ke monitor, ya. Menunjukkan banyak dari kita kurang rasa percaya diri. Ya itu hanya sebagian kecil contoh. Banyak contoh yang lain. Nah, ini ada satu ilustrasi, ada seekor kucing, begitu dia menghadap ke cermin, dia baru sadar bahwa potensi dia itu sebesar singa. Dia baru sadar. Tapi dia merasa dirinya kecil. Ah, saya kan hanya seekor kucing. Tapi begitu dia ngaca di cermin ajaib ini, ya kan? Wow, ternyata potensi saya itu seperti seekor singa. Nah, itu pun kita, Bapak Ibu. Banyak dari kita sampai meninggal dunia itu tidak menggunakan kekuatan kita, tidak menggunakan potensi diri kita. Ya, kalau dalam kurung itu tidak bersyukur atas Allah memberikan karunia kita, otak yang baik, pikiran yang baik, perasaan yang baik, ya. Nah, poinnya adalah nomor satu, Anda harus tahu dulu siapa diri Anda, sehingga Anda punya rasa percaya diri. Ya,
Anda tidak minder, Anda tidak merasa lemah. Seperti itu. Bagaimana caranya? Anda mengetahui siapa diri Anda, ada tes kepribadiannya, ada 40 soal pilihan ganda. Ya. Tes ini bisa dilakukan secara bersamaan, bisa juga tes secara pribadi. Ya. Nah, banyak yang bertanya dengan saya, Pak, ngomong-ngomong saya sudah pernah tes personality, tapi kok hasilnya keliru ya Pak, nggak tepat. Jawabannya benar. Kenapa banyak orang yang tesnya tidak tepat atau keliru? Karena pada saat kita menghadapi soal tes personality, pikiran kita terpaku dengan dunia perkuliahan atau dunia belajar. Pada saat kita dihadapkan soal, pikiran kita harus mencari mana jawaban yang benar. Nah, sedangkan di soal tes personality plus, kita tidak mencari jawaban yang benar. Karena empat-empatnya benar semua. Tapi yang kita cari adalah yang paling sering cocok. Nih yang saya lingkari. Yang paling sering cocok. Ya, yang paling sering cocok, teman-teman. Nah, kalau kita memilih yang benar, pasti hasilnya keliru. Kalau kita memilih yang bagus, hasilnya juga kurang tepat. Tapi kalau kita pilih yang paling sering cocok dengan Anda, insya Allah hasilnya tepat. Ya, ini ambil contoh nih. Soal 40. Ada soal 1, ada soal 2, dan sampai 40. Soal 40 itu, A itu adalah berkompromi. B kritis, C licik, D plin-plan. Pada saat kita membaca soalnya, dalam hati kita dan pikiran kita, saya sepertinya lebih cocok yang C nih. Tapi begitu Anda lihat kalimat di depannya, licik. Kayaknya kurang bagus nih C. Udahlah, biar saya kelihatan hasilnya bagus, saya pilih A aja deh, berkompromi. Nah, inilah yang menyebabkan hasilnya keliru. Dan habis tes, Anda kadang-kadang bingung sendiri. Jadi kalau Anda nanti melakukan tesnya, apabila Anda merasa yang paling cocok adalah C, yang ini, ya udah, Anda pilih C. Nggak usah malu. Jujur dengan diri sendiri itu lebih baik. Jujur dengan diri sendiri. Ya. Nah, itulah cara yang paling efektif untuk mengetahui karakter kita. Tapi kalau nanti teman-teman sudah sering praktek, sering menganalisa seseorang, ya, teman-teman nanti akan gampang menilainya, bisa dari foto, dari suara, dari tulisan, ya, dari bahasa tubuhnya, itu udah bisa menganalisa, ya. Nah, nanti dari hasil tes tersebut akan ketemu hasil sanguinisnya berapa, melankolisnya berapa, terus kolerisnya berapa, flegmatisnya berapa, ada 4, ya. Dan 4-empatnya dari hasil pengalaman kami selama ini selalu ada nilainya. Sanguin ada nilainya, melankolis ada nilainya, koleris ada nilainya, flegmatis ada nilainya. Jarang kami ketemu kali. Kalau 0 terisi. Ya. Nah, poinnya adalah setiap dari kita keempat-empatnya punya, tapi ada 2 yang dominan, Bapak Ibu. Kalau ternyata hasil tesnya dominan di sanguin, ya seperti Ibu Reva tadi, ya, beliau sanguin koleris, ya. Jadi dominannya Bu Reva tadi sanguin dan koleris. Tapi melankolisnya ada, flegmatisnya ada, cuman nilainya kecil, ya seperti itu. Nah, ini ada kartu personality plus, Anda bisa screenshot, ya, Anda bisa screenshot di sini, ya, sanguin. Jadi ada 2 yang harus kita hafal, ya, dari setiap personality. Ambil contoh sanguin. Sanguin itu memiliki kata kunci yang namanya fun way. Nah, fun way, ya. Kalau koleris, kata kuncinya adalah my way, koleris. Kalau flegmatis, kata kuncinya, ini flegmatis ya, flegmatis, kata kuncinya easy way. Kalau melankolis, kata kuncinya adalah ready way.
Nah, jadi kalau kita ketemu seseorang yang dia karakternya sanguin, hal-hal yang kita bahas, kita diskusin seputar fun way, hal-hal yang menyenangkan. Kalau kita ketemu seorang koleris, harus berdasarkan kehendak dia, my way. Kehendak dia bagaimana, dia tipe orang yang nggak suka diatur, tipe orang yang keras buat itu. Nah, kalau ketemu pragmatis, kita jangan ngebahas yang sulit-sulit. Harus yang mudah, simple, sederhana, disebut easy way. Nah, kalau melankolis, ready way. Nah, itu yang pertama harus dihafal. Yang kedua yang harus dihafal adalah mimik mukanya. Nih mimik muka nih. Perhatikan, mimik muka sanguin itu berbeda dengan mimik muka koleris, teman-teman. Ya, mimik muka melankolis ini ya berbeda dengan flegmatis. Mata dengan lengkung bibirnya kan berbeda, ya. Nah, jadi dua itu yang harus dihafal. Nanti kita bahas di materi berikutnya bagaimana cara mengenalnya. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari personality class adalah cara menganalisa. Jadi bagaimana kita ketemu seseorang hanya dalam waktu 3 menit kita udah tahu karakternya. Nah, nanti kalau teman-teman udah terbiasa, tidak butuh bermenit lagi, hanya butuh detik. Ya, 2-3 detik kita udah tahu, oh ini karakternya ini karakternya ini. Makanya tadi waktu Bu Reva muncul, ya, saya langsung analisa sepintas, oh karakternya Bu Reva ini suaminya ini. Gimana caranya? Nih, sanguin nih. Sanguin, ya, silakan Bapak Ibu catat di kertas masing-masing sambil saya jelaskan ciri-ciri ini, sambil Bapak Ibu ingat-ingat perhatikan siapa ya anggota keluarga yang dia ciri-cirinya seperti yang kita bahas ini. Ya, tuliskan 3 nama. Ya, setiap karakter kita tulis 3 nama ya. Kita langsung praktek. Yang pertama, sanguin. Ciri-cirinya, kalau Bapak Ibu ketemu seseorang yang dia suka berbicara terus-menerus, ya, nggak bisa di-stop kayak kereta gitu, dan nada suaranya tinggi, keras, banter istilahnya, terus tubuhnya bergerak, apakah tangannya yang bergerak, atau matanya yang dia nggak bisa diam, atau kepala yang bergerak, atau badannya bahkan yang bergerak, nah berarti itu ciri-ciri sanguin. Ya, ciri-ciri sanguin berarti. Yang seperti ini. Nah, terus yang berikutnya adalah ciri-cirinya sanguin itu pernyataannya yang warna-warni. Orangnya itu kalau ngomong tuh gampang berubah-ubah. Dan ciri-ciri berikutnya orang antusias, semangat, ya, energizernya tinggi. Nah, contohnya Ustadz Yudi itu ada sanguinnya Ustadz Yudi itu. Ya. Energizernya tinggi, ya kan? Terus dia ciri-ciri yang lain kemampuan mudah bergaul. Jadi kalau ketemu orang sih gampang akrab. Bahkan kalau kita ngelihat gitu sanguin itu hanya dalam waktu 3 menit, 5 menit itu seperti dia seolah-olah orang yang baru kenal itu teman lamanya, seolah-olah. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita hafal juga di samping tadi kata kunci, sanguin tadi kan kata kuncinya fun way, ya teman-teman, fun way. Nah, yang kita hafal kedua adalah sorot mata bersinar-sinar. Jadi sanguin itu sorot matanya bersinar-sinar, ya. Ini ambil contohnya nih, yang sorot mata bersinar-sinar. Ini anak kecil, ya, untuk anak ini yang dewasa. Nah, bersinar-sinar, ya, sorot mata yang bersinar-sinar atau berseri-seri. Kalau foto mulutnya cenderung terbuka seperti ini. Contohnya. Yang berikutnya melankolis. Jadi silakan yang sanguin tadi tuliskan 3 nama, ya. Sekarang saya ungkapkan yang melankolis, teman-teman silakan tuliskan 3 nama juga. Ciri-ciri seorang melankolis, keseriusan. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang mukanya super serius, super serius seperti ini, itu melankolis. Ya, makanya di sini keseriusan. Ya, atau bahasa anak muda itu jutek. Kita kadang-kadang ketemu orang, sayang ya, cantik-cantik tapi jutek. Nah, itu melankolis bukan jutek. Ya. Terus sifatnya perasa. Ya, perasanya halus, gampang tersinggung. Kalau ngomong kadang-kadang dia sering minta maaf duluan. Kalau chatting juga minta maaf waktu itu. Ada waktu itu yang konsultasi lewat Messenger Facebook. Dia saya Messenger, Assalamualaikum Pak Herman ya. Mohon maaf kalau diizinkan saya mau bertanya gitu kan ya. Terus saya balas ya,
Bapak personalitinya melankolis, katanya kan gitu. Terus dia balas lagi, loh kok Perman belum saya kirim foto udah tahu, katanya. Perman ini mentor kepribadian atau dukun nih, katanya. Kata saya, ya saya mentor, tapi kan dari cara pengetikannya, kata saya, kalimat yang Anda pilih itu menunjukkan bahwa Anda seorang yang perasa atau melankolis. Nah, jadi dari chatting juga kita bisa lihat, teman-teman. Terus cara pendekatannya santun, orangnya santun, sopan. Komentar yang menyalahkan diri sendiri, dia sering merendahkan dirinya sendiri. Ya. Terus ciri-ciri lain, penampilannya rapih. Jadi melankolis itu, ya kadang-kadang kemana-mana dia bawa peralatan pribadinya, seperti sisir, ya, kaca, gunting kuku, ya. Terus apalagi kalau cewek itu mungkin catok, ya, dan sebagainya. Walaupun pakai hijab kadang-kadang catok tetap dibawa tuh kadang-kadang, ya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi melankolis itu lengkap, ya. Sabun dibawa, odol sikat gigi dibawa kadang-kadang. Keseharian walaupun dia ke kantor kadang-kadang dibawa itu. Ya, penampilannya rapi. Dia sering disebut Mr. atau Mrs. Matching. Ya, Mr. atau Mrs. Matching. Jadi maksudnya itu kalau dia di atasnya pakai baju yang warnanya kuning, kadang-kadang dia pilih celana yang warnanya kuning juga. Kaos kakinya kuning, kadang-kadang sepatunya kuning. Kalau dia punya beberapa kendaraan, dia cari kendaraan yang warnanya kuning atau mendekati, ya coklat atau apa begitu. Nah, jadi dia disebut Mr. and Mrs. Matching. Nah, yang kita hafal kedua adalah teman-teman sorot mata. Nih ya, sorot mata. Kalau yang pertama tadi adalah sanguine, sorot matanya bersinar-sinar. Yang kedua ini sorot matanya sopan, ya, atau santun, sopan. Kata kuncinya ready way kalau melankolis. Sorot matanya sopan. Nih contohnya. Beda kan dengan yang pertama tadi, ya, yang melankolis. Nih, melankolis nih. Afgan sama Daniatit itu kalau mereka nyanyi lagu-lagu melankolis, mereka menjiwai banget. Karena itulah karakter mereka. Ya, seperti itu contohnya. Oke, berikutnya koleris. Koleris ini cara pendekatan gerak cepat. Ya, orangnya sergap. Ya, jadi silakan tadi ditulis yang melankolis, sekarang yang koleris. Ciri-cirinya orangnya sergap, gerak cepat. Terus dia merebut kontrol mengambil alih pekerjaan. Nah, sini saya aja yang ngerjakan. Nah, itu ciri-cirinya koleris. Ciri-ciri yang lain, percaya dirinya tinggi. Dia orangnya pede banget, koleris ini. Ya, dan dia nggak bisa tenang orangnya, selalu gelisah. Bawahnya selalu gelisah. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, siapa nih orang yang di lingkungan kita seperti itu, ya? Yang ciri-ciri lain ada sorot matanya tajam. Nih, tajam. Tajam itu sering diistilahkan juga bengis, katanya ya. Sorot mata tajam. Nih, ambil contohnya nih ya. Kan beda kan dengan anak yang pertama tadi, yang kedua. Jadi kalau kita punya anak seperti ini, koleris, bagaimana cara memperlakukannya, nanti kita bahas di materi berikutnya. Ini yang dewasanya, ya, lihat sorot matanya, perhatikan sorot matanya, mimik mukanya, itu kan tajam. Ya, ini contoh-contoh public figure yang personality-nya koleris. Ya, yang terakhir teman-teman, phlegmatis. Kalau kita ketemu seseorang, dia bahasa tubuhnya tenang, orangnya nyantai, senangnya di kesunyian, seperti itu ya, santai. Nah, itu ciri-ciri phlegmatis. Dia nggak suka yang hingar-bingar. Kalau ke pesta, dia pengen duduknya di pojok-pojok aja atau di samping-samping. Beda dengan sanguine. Kalau sanguine, pengen duduknya di depan, di tengah. Kadang-kadang kalau dia masuk ke pesta tuh, dia pengen semua orang dadah sama dia. Nah, itu sanguine. Nah, kalau phlegmatis, enggak. Dia santai. Kalau perlu jangan lewat pintu depan. Kalau ada pintu belakang, dia ngajak lewat pintu belakang. Ya, itu phlegmatis. Terus dia kalau duduk, apabila keadaan memungkinkan, dia cenderung menyandar. Ya, sandaran seperti ini. Nah, sorot matanya datar. Nah, siapa nih 3 orang yang Anda kenal yang dia punya ciri-ciri sorot matanya datar seperti ini, ya, atau sayu, ya, sendu, senang duit. Dan phlegmatis itu memang senang duit orangnya. Nah, phlegmatis itu kalau bisa nggak perlu kerja terlalu keras, tapi uangnya banyak. Nah, ini contohnya ya. Baik, poin ketiga kebutuhan emosional nanti kita bahas setelah sesi tanya
jawab. Kebutuhan emosional itu bagaimana kita ngasih makanan ego dari setiap karakternya, Ustadz Yudi. Silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Herman. Kita akan buka sesi Ya. pertanyaan. Kita ngebahas dulu yang ada di chat dari Pak Purkon. Pak Purkon, Mojokerto. Ya. Saat ini saya bekerja sebagai teknisi pabrik. Saya nyaman dengan pekerjaan ini. Bagaimana cara beralih ke zona nyaman yang lain? Saat ini saya ada keinginan untuk memulai usaha, tapi belum menemukan itu. Silakan Pak. Oke, Pak Purkon dibantu dibuka mic-nya. Siap. Minimal saya bisa ngelihat mimik mukanya. Purkon, bentar. Saya buka. Pak Purkon. Oke, ini mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Iya, oke. Nah, Silakan. flegmatis, melankolis, Pak Purkon. Nah, itu Pak Purkon. Ada dua ini ya. Ya, flegmatis, melankolis. Saat ini kan kerja di pabrik. Ya, betul. Berarti kan di back office ya, di back office. Udah Saya- cocok gitu. Saya di lapangan, teknisi. Di lapangan, Ya, teknisi apa? saya teknisi elektrik. Nah, Elektrik. itu cocok. Kan itu pekerjaan yang tidak banyak berinteraksi dengan orang. Betul? Dan Pak saya Purkon kan nyaman kalau di bidang betul. ini nyaman sekali ya. Ya sudah, teruskan itu. Jangan coba beralih, karena kalau menjalani pekerjaan yang istilahnya banyak ketemu dengan orang, Pak Purkon nggak nyaman. Tapi Apalagi disuruh pengen ngomong memulai banyak. usaha lain seperti itu bagaimana? Pak, Pak Herman? ini Mau tolong usaha loh, Pak. apa? Aku yang pakai Nah, itu jilbab. saya Usaha. belum Mau tanya. menemukan ide. Sebentar. Sebentar, Bu Rati bisa di mute, Bu Rati. Sudah. Nah, oke, sip, Bu Rati. Thank you, Bu Rati. Oke, lanjut Pak Purkon. Ya, saat ini saya kan pengen memulai usaha, tapi belum menemukan ide usaha apa yang cocok buat saya seperti itu. Oke, Pak Purkon, usaha yang cocok, yang konsepnya menunggu, bukan mencari. Contohnya, maunya servis elektronik, ya kan? Terus rental komputer, dan sebagainya. Konsepnya yang menunggu. Karena kalau Pak Purkon disuruh mencari, umpamanya Pak Purkon buka usaha tour and travel, kan harus cari konsumen, dan sebagainya. Itu nanti dirimu stres nanti. Tapi usaha yang menunggu, itu istri ya, kan? Istri koleris gitu. Istri koleris. Koleris sanguin gitu. Lagu Bojoku Galak itu cocok. Jadi kalau Pak Purkon usahanya mau lancar, mau bagus, ya ibu harus support, istri harus support. Jadi galaknya harus dikurangin. Galaknya harus dikurangin, Bu. Karena Pak Purkon ini kalau digalai, dia 7 hari 7 malam nggak enak makan, nggak enak tidur nih. Betul nggak? Betul ya, Bu ya? Tapi permasalahannya Pak Purkon sering ngeyel juga ya, Bu ya, orangnya ya. Nek di kandane sok ngeyel loh. Nah, jadi poinnya kalau Pak Purkon nanti usahanya mau bagus ya, kalau kata istri jangan, ya jangan. Iku ora apik ya wis. Percaya wae ya ora apik. Nah, apalagi kalau udah urusan uang. Jadi kalau ada orang mau pinjam uang, serahkan istri yang memutuskan dipinjamkan atau tidak. Tapi kalau saya belajar sih dari Ustadz Yusuf Mansur, lebih baik jangan dipinjamkan, siapapun yang datang. Tapi disedekahkan katanya. Jadi kalau ada orang mau pinjam uang, kita ngomong, maaf, saya tidak berkenan meminjamkan, tapi saya ingin menyedekahkan uang ini. Nah, jadi kalau dia mau minjem 1 juta, bukan berarti kita sedekahkan 1 juta, minimum separuhnya. Ya, 50% kita sedekahkan. Jadi akadnya sedekah, bukan pinjam. Seperti itu. Jadi kalau untuk urusan uang, Pak Purkon agak lemah, orang kepenaan, biarkan istri yang memutuskan. Setuju, Ibu? Baik, terima kasih. Ya. Lanjut. Baik, Pak Purkon. Lanjutnya, Bu Tetin. Saya buka mood-nya. Bu Tetin ini, Bu Tetin, lihat penampakannya mana? Bu Tetin, saya dari Sumedang. Saya orangnya selalu ingin didengar, emosional. Bagaimana untuk berubahnya? Coba lihat penampakannya. Mana Bu Tetin? Coba Bu Tetin, halo.
Silakan Bu Tetin. Nah, itu penampakan. Halo Bu, Bu kurang Tetin, jelas, Bu. Bu. Gelap banget. Gelap banget. Gelap Agak banget tuh. kacamatanya Ibu dibuka. ngomong. Kacamata dibuka, betul. Kacamata dibuka, Ibu. Ya, biar kelihatan Coba, Bu. penampakannya, Bu. Silakan Bu Tetin Udah. ngomong, Bu Tetin. Ngomong. Ya, saya guru Pak, tapi itu Ya, saya kenapa? pernah jadi juga ya waktu di bisnis dulu gitu. Ya. Saya emang banyak bicara, gitu. Tapi satu saya karena saya punya manajer banyak gitu, jadi terkadang saya pengen, iya tidak pernah mau dengar orang, itu kelemahan saya dari dulu. Gitu. Ibu koleris sanguin, Ibu. Personal Ibu koleris sanguin, ya. Jadi Ibu paling nggak suka dibantah orangnya. Jadi Ibu paling kesel dengan orang yang melawan perintah-perintah Ibu. Ibu sukanya memerintah, tapi nggak suka diperintah. Betul, seperti itu. Nah, jadi bagaimana biar karir Ibu ke depannya bagus, ya, biar rezeki Ibu juga ke depannya bagus. Cuman satu, Bu. Ibu mau coba praktek nggak 90 hari ke depan? Ya, Ibu. Ya, insya Allah ya, Bu ya. Ibu praktekkan 90 hari ke depan. Setiap hari Ibu usahakan minta maaf 3-5 kali. Terserah dengan siapa. Ya, terutama dengan suami Ibu. Nah, saya single, Ibu, Pak. Oh, single ya, single. Anak masih ada? Nah, Masih mungkin ada. minta maaf. Ya. Minta maaf dengan anak, ya. Bilang aja, mungkin Ibu nggak sadar atau Ibu hilap. Maafin Ibu ya, gitu kan. Nah, ya, meminta maaf itu bukan menjelang ajal saja. Ya, mumpung masih sehat, minta maaf. Kalau meminta maaf menjelang ajal, dia belum sempat maafin kita, ajal udah dicabut, ya kan? Jadi kan kesannya kan orang kalau minta maaf itu menjelang ajal katanya. Tidak, ya. Jadi meminta maaf di posisi kita benar itu lebih bagus. Apalagi di posisi kita salah. Nah, kelemahan koleris adalah susah minta maaf. Ibu kalau mau ngomong maaf tuh rasanya berat banget. Banget, Pak. Ya. Betul ya? Ini kan sebenarnya hanya faktor gengsi. Ya. Faktor gengsi, iya kan? Nah, jadi Ibu 90 hari ke depan latihannya, minta maaf lah dengan orang-orang yang kenal dengan Ibu, ya. Ya kalau mereka tanya, kenapa atuh kok minta-minta maaf? Gitu kan ya. Yang bilang aja, saya lagi praktek 90 hari, dan setiap Ibu mau emosi, mau marah, Ibu tarik napas. Ya, Ibu tarik napas. Ya. Dan kalau bisa segera wudhu, Bu. Begitu Ibu mau emosi, Ibu wudhu. Kalau wudhu masih kurang mempan, mandi, Bu. Seperti itu. Mandi. Ya. Ya. Terus segera mungkin sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Nanti tanya dengan Ustaz Yudi kalau sholat sunnahnya. Ya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Terjawab ya. Ini ada yang sharing screen. Dari siapa nih sharing screen nih? Silakan Ustaz Yudi. Oke, saya buka dulu chatnya lah. Nur Hidayah. Nur Hidayah nih yang sharing screen. Dibuka mungkin. Silakan Bu Nur. Mau tanya apa Bu Nur? Mana ini Bu Nur? Nggak dikasih nomor, nyarinya lama ya Ustaz ini. Iya. Bingung jadinya. Wis kita lewatin dulu aja. Bapak Ibu, mohon maaf. Videonya dibuka ya, karena saya nggak melayani kalau videonya nggak dibuka ya. Saya lewat-lewatin yang nggak dibuka. Ini yang Bu Mia juga nggak dibuka. Pak Asep Tangerang tadi. Pak Herman, saya usaha AC 10 tahun, tapi belum berkembang juga, malah hutang banyak. Saya cocoknya usaha apa? Pak Asep. Nah, nampakannya silakan Pak Asep. Pak Asep. Bu Tetin, di mute Bu, itunya mic-nya Bu Tetin. Oh, di mute sendiri. Oke. Pak Asep, ya, silakan Asep. Mana? Ya, Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini penampakannya. Ayo Kang Asep. Kang Asep. Ya, jadi saya sudah mencoba usaha. Ya. Ya, San.
Jadi ya Pak Pragmatis Herman, jadi sanguin, saya Kang. sudah mencoba usaha. Ya, Ya, terima kasih Mas. Terus. oke, usaha AC ya, Kang. Nah, Ya, sekarang saya dulu pertanyaannya, PHK pabrik. oke, Ya, dulu saya PHK pabrik, kemudian usaha AC, dan sudah Oke. berjalan 10 tahun. Pertanyaan Ya. saya, usahanya sepertinya stagnan ya, tidak berkembang gitu. Bahkan pernah naik, sekarang turun lagi, bahkan sekarang dengan adanya pandemik ini semakin turun gitu. Bahkan ya kalau ngelihat dari catatan hutang, wah ini tambah banyak malah hutangnya. Makanya saya pikir, oke. apakah ini perlu saya tutup, kemudian usaha yang lain atau bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, usaha AC udah cocok dengan personality Kang Asep. Itu udah sangat cocok. Ya, nah, terus yang harus dicari adalah akar permasalahan. Kenapa kok utang itu terjadi? Kalau bicara kebutuhan, Ya. kebutuhan bulanan, kita kan makan sehari cuma 3 kali maksimal. Betul ya? Ya. Nah, terus juga kalau kita kendaraan, Ya. Jadi hutang itu timbulnya karena apa? Ada kemarin contohnya saya ngobrol dengan seorang pedagang soto. Rame sotonya. Ya. Sebelum pandemik itu rame banget sotonya. Nah, terus dia sempat ngobrol dengan saya. Ya, karena udah dekat, itu udah akrab. Saya pengen beli mobil. Mobil apa? Kata saya. Innova. Ya uangnya. Katanya. Ada, katanya Pak. Saya bisa beli cash, katanya. Nggak usah kredit. Terus saya tanya, emang mobil ini mau dipakai untuk apa? Ya untuk nanti lebaran pulang kampung, katanya. Nah, terus setelah pulang kampung mau dipakai untuk apa mobilnya? Ya enggak Pak, paling dipakai kalau malam mingguan dengan keluarga, ajak anak-anak, ajak istri. Berarti kan mobilnya nggak efektif itu. Akhirnya saya kasih saran, kenapa tidak buka cabang lagi atau beli tanah atau beli ruko, sotonya pindah ke situ, kata saya. Nah, akhirnya singkat cerita, dia mau ngikuti saran saya, ya, dia tidak beli mobil, dan betul, dia beli tanah di samping tempat dia jualan yang saat itu, ya, terus dia bangun semi permanen, sekarang sotonya tambah ramai lagi. Nah, nanti kata saya, kalau memang, jadi kadang-kadang kita membeli sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain, mengimpress orang lain. Nah, makanya Kang Asep harus tahu penyebab timbulnya hutang itu untuk apa. Biasanya timbulnya itu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan, sebetulnya tidak urgent gitu loh. Betul? Ya, sedikit memotong Pak Herman. Saya ini sebetulnya orangnya paling tidak enak ketika contoh yang terakhir saya dua kali jadi caleg, dan terakhir ini bulan Desember kemarin sebetulnya saya nggak mau jadi calon kepala desa. Saya didorong untuk jadi calon kepala desa. Sebetulnya itu dan saya merasa tanggung jawab saya kepada umat itu. Nah itu. Jadi Kang Asep itu dicalonkan itu karena Kang Asep tipe karakter yang gampang digoreng. Kalau bahasa Jawanya gampang diojo-ojoi, nah, gampang digoreng. Dan tipe Kang Asep kan nggak mau pusing. Ada orang minta ini Pak, ini mau kampanye di sini butuh dana ini, percaya saja, ya kan? Nah harusnya coba ingat-ingat waktu Kang Asep mau mencalonkan itu, istri nggak setuju kan sebetulnya. Betul. Tapi Kang Asep kan ngeyel kan? Dan ingat, segala sesuatu yang istri kita kurang ridho ataupun sebaliknya suami kita kurang ridho, itu nggak bakal maksimal. Saya berapa kali usaha ya tanpa diridho istri saya, hancur juga tuh, hilang uangnya. Jadi sekarang kalau saya mau usaha apa, diskusi sama istri. Itulah gunanya pasangan. Dan ibadah yang terpanjang, ya kita garis bawahi, ibadah yang terpanjang adalah berumah tangga. Betul ya? Ibadah yang terpanjang adalah berumah tangga. Jadi kuncinya adalah sekarang Kang Asep menyatukan kekuatan dengan istri. Istri itu justru partner yang paling hebat dibandingkan orang luar.
Nah, jadi hutang itu muncul itu biasanya karena nafsu duniawi kita. Bukan untuk kebutuhan kita. Kalau untuk kebutuhan hidup, insya Allah, Allah itu ngasih kecukupan. Nggak perlu berhutang. Insya Allah. Baik, Pak Herman. Terjawab, Kang Asep? Baik. Ini AC-nya lanjut ya, Kang Alhamdulillah. Asep? Lanjut. Ini Ya. foto keluarga saya, Ustaz. Ini foto Ya, keluarga bisa lebih dekat, Kang. saya. Lebih dekat, Lebih dekat? Lebih dekat, Oke, Pak ya. Asep. Fotonya ya. Fotonya tadi. Sambil ngomong, Ya. Kang Asep. Biar layarnya Ya, muncul sambil ini- ngomong. Ini istri saya. Oke. Ini anak Istri saya, ada koleris nomor- melankolis. Istri koleris melankolis. Gitu. Ya. Ini anak saya 5, cuman ini ada 3 ini. Ya, jadi kalau Kang Asep udah 2 kali pernah nyalek, istri udah masa bodoh tuh kondisinya. Udah kesel, ngeyel katanya. Ya kan? Jadi Baik, satukan kekuatan dengan istri. Jadi mulai sekarang setiap langkah diskusi dengan istri. Itulah gunanya kita Baik, berumah tangga. Siapa, Sep? Siap. Sep? Karakternya apa Oke. tadi, Ustaz? Karakternya apa? Dicatat, Istri saya karakternya dicatat. Flekmatis sanguin, Ya. Kang Asep. Kalau istri koleris melankolis. Baik, baik. Oke. Oke. Itu ya Baik, PR-nya. makasih jazakallah. Ya, yuk, Ya. makasih. Kita muter. Kita lanjut biar cepat waktunya. Bu Evi Yatima. Saya Evi dari Depok. Saya mau tanya, bagaimana cara komunikasi dengan anak dan pasangan biar sejalan? Karena kadang pesan yang kita sampaikan tidak bisa diterima hingga komunikasi tidak lancar. Malah lebih sering searah. Nah, sebentar, Evi Yatima. Saya buka dulu. Ya, coba. Bu Tetin di mute ininya mic-nya Bu Tetin. Tolong Bu Tetin di mute. Oke, Pojok silakan, kiri bawah. Bu Pojok Evi, kiri bawah dipencet Bu Tetin. Nah ya, sip Bu Tetin. Pinter. Silakan, Bu Oke. Evi dulu. Bu Evi Yatima. Evi mana? Yatimah, Oke, silakan Bu Ya. Evi. Ibu melankolis Ya, siap, Pak. koleris. Dicatat, Bu. Ibu Iya. dicatat. Catat ya. Siap. Silakan. Ya, Oke. itulah. Mau nanya aja, Pak. Ya. Kita seringkali komunikasi dengan keluarga, gitu ya, dengan anak-anak, gitu ya. Kadang-kadang pesan yang kita sampaikan itu nggak bisa langsung. Contoh kecil deh gini, misalkan ini kalau naruh sepatu di sini, gitu ya. Iya. Itu kan hal kecil kalau menurut saya. Harusnya sekali 2 kali diingetin, udah itu jadi kebiasaan. Tapi kadang-kadang itu nggak sampai gitu loh. Pesan itu tuh Oke. nggak sampai. Jadi kayak komunikasinya nggak lancar ya antara saya Ya. dengan anak-anaknya yang contoh Oke. kecil-kecil kayak gitu. Itu gimana caranya gitu? Oke. Dan Di Ibu mana letak salahnya? ya, Ibu sering stres karena rumah sering acak-acakan. Nah, sekarang gini, Bu. Ibu pejamkan mata. Jamkan mata ya, jamkan mata. Bayangkan anak-anak Ibu bermain dengan riangnya di rumah. Mereka lari ke sana, lari ke sini. Ya, bayangkan, Bu, bayangkan. Terus mulai karpet Ibu yang mahal, tiba-tiba ketumpahan susunya atau ketumpahan minumannya. Ibu langsung kesel, ya kan. Terus tiba-tiba mereka naruh sepatu sembarangan, sendal sembarangan, ya. Terus tiba-tiba juga mereka habis makan nggak pernah dirapihin meja makan. Ibu kesel sekali. Itu Ibu bayangkan, oke. Sekarang kondisi kedua, Ibu bayangkan. Ibu di rumah sendirian, tanpa mendengar suara anak-anak, tanpa mendengar canda tawa yang riang. Rumah Ibu rapi, semuanya tertata rapi, bersih. Sunyi tanpa ada suara apapun. 1 hari berlalu dengan kesunyian, 2 hari berlalu, Ibu tidak ada siapa-siapa. Nggak ada yang ngajak ngomong sama Ibu, nggak ada yang ngelawan perintah Ibu. Semuanya serba sunyi, semuanya serba teratur. Oke, sekarang buka mata Ibu. Ibu pilih kondisi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Yang pertama. Saya nggak sendirian. Bersyukur, Bu. Intinya bersyukur. Untung anak-anak masih hidup. Gimana kalau anak-anak mati semua?
Jangan takut bicara mati ya. Mati itu Iya. sesuatu yang pasti. Pasti. Meninggal itu sesuatu yang pasti. Jangan pernah takut membahas itu. Ibu lebih bersyukur nggak anak-anak masih hidup? Bersyukur, sangat. Bersyukur nggak masih bisa bersuara? Bagaimana kalau anak-anak ibu bisu semua? Nauzubillah min dzalik. Masih bersyukur kaki mereka masih bisa berlari-larian. Betul? Betul. Nah, karena personality ibu itu melankolis koleris, melankolis itu semuanya pengen sempurna. Iya. Koleris itu pengen nurut semuanya. Ibu pengen anak-anak ibu ranking semua. Padahal setiap anak punya kejeniusan masing-masing. Berapapun nilai mereka, Allah pasti sudah membimbing yang terbaik untuk anak kita dapat nilai itu. Kalau dia tiba-tiba matematikanya dapat nilai 3, begitu dia laporan sama ibu, alhamdulillah kamu masih dapat nilai nak. Betul nggak? Gimana kalau nilainya 1? 3 dengan 1 lebih baik mana? Lebih baik 3. Kuncinya adalah bersyukur. Nah, gimana caranya? 90 hari ke depan, ya moga-moga ibu mau praktek nih, 90 hari ke depan, ibu setiap hari, setiap ibu mau tidur, ibu tuliskan 5 syukur ibu setiap hari. Hari ini ibu bersyukur apa? Contohnya, saya bersyukur hari ini saya bisa sahur bareng dengan keluarga. Nah, itu vibrasi itu. Saya Vibrasi bersyukur positif. hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman ke teman-teman PPMI. Nah, ibu menjelang tidur, apa 5 hal yang ibu syukuri, ibu tulis. Jadi ibu siapkan 1 buku, ya, tulis hari, tulis tanggal, tulis 5 hal. Ibu praktekkan 90 hari ke depan, insya Allah hasilnya bagus. Seperti itu. Oke. Demikian, Bu. Cara saya berkomunikasi, biar komunikasinya jadi nyambung, jadi enak gitu. Jadi nggak saya ngomong apa, terimanya apa, itu gimana? Ini good. Ya. Betul. Ibu cara berkomunikasinya sederhana. Ibu praktekkan 90 hari ke depan. Enggak usah 90 hari lah. Kalau yang ini ibu praktek 3 hari aja. 3 hari mau praktek? 3 hari? Oh. Mulai hari ini ibu kasih kuping. Jangan kasih mulut. Coba. Mulut. Ibu, tangan ibu diangkat gini, tangan ibu. Tangan ibu diangkat. Ibu pegang kuping. Ibu pegang kupingnya. Ibu raba-raba ada berapa ibu punya kuping? 2. Yakin 2? 2 ke 1? 2. 2 betul, yakin? Yakin. Oke, ibu geser. Mulut ibu ada berapa? 1. Yang benar. Benar. Mulutnya 1, kata-katanya banyak. Itu. Allah itu udah menciptakan kita, Bu, 2 telinga, 1 mulut. 1 mulut. Poinnya apa? Banyaklah mendengar. Mendengar. Karena mendengar itu adalah belajar. Kenapa ayat pertama yang turun Iqra? Iqra. Apa maksudnya? Allah itu nurunin ayat itu nggak sembarang loh. Ada maksud dan tujuannya. Nanti tanya Ustadz Yudi ini. Ada maksud dan tujuannya. Ya. Kenapa? Kok ada beberapa ayat Quran juga yang menyarankan kita belajarlah sampai ke liang kubur dan bla 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 lagi. Nah, mulai hari ini 3 hari aja ibu praktek, mulai kasih kuping. Ya, sedikit ibu ngomongnya. Prakteknya gigit lidah. Coba Bu, praktek gigit lidah. Begitu ibu sudah mau ngasih nasihat ke anak, mau ngomelin suami dan sebagainya, ya, ibu langsung gigit lidah. Gigit lidah. Ibu Tunarsi di mute dulu, Ibu Tunarsi sebentar. Mic-nya di mute dulu, Bu Tunarsi. Bu Tunarsi. Ya, kanan bawah, kiri bawah. Bu Tunarsi dibantu sudah, sendiri. Sudah. Seperti itu Bu Epi, siap? Ya. Siap praktek 3 hari? Siap. Kasih kuping? Ya. Jadi kalau ibu mau ngomong, gigit lidah. Begitu udah mau kesel, gigit lidah. Nanti setelah di hari keempat, ya, hari keempat, suami dan anak-anak
kita akan melihat perubahan Ibu Evi. Ya. Umi kok berubah ya? Oke. Bu Evi, Oke, selamat baik. praktek. Terima kasih, Pak. Silakan Ustaz Ya. Dedi. Selanjutnya, Pak Denny. Apakah tipe 4 itu bisa dirubah dalam diri untuk menyesuaikan kebutuhan? Cari Pak Denny dulu. Oke, mana Pak Denny? Pak Denny, oke. Pak Denny silahkan bicara. Mana Pak Denny? Pak Denny mic-nya bisa dibuka. Ini tanpa terasa hampir 2 jam ya kita. Oh iya, Ustaz emang Yudi. kalau keenakan. Pak Denny saya lewatin ya. Pak Denny kayaknya lagi nggak on ini. Baik, yang selanjutnya. Bu Cahaya Fitri, Pak Denny kok nggak bisa di-mute? Ya, Bu Cahaya tadi sudah muncul tuh, Bu Cahaya. Ya, Cahaya, mana? Cahaya Fitri. Silakan, ini. Bu Cahaya. Oke, Ngomong silakan. langsung, terbuka mic-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Herman. Ya. Saya mau ditebak dulu deh apa personality saya. Kalau nebak saya nggak bisa nebak. Bisanya menganalisa. Nah, kalau nebak itu, ya, kalau nebak itu tidak ada dasarnya. Tapi kalau analisa, dia ada dasarnya. Jadi sama kayak pekerjaan dokter. Dokter itu dia menganalisa. Ini pasien penyakitnya apa. Jadi dokter nggak bisa menebak, dia menganalisa. Nah, gimana cara menganalisanya? Yang tadi poin kedua tadi, dari ciri-cirinya, bahasa tubuhnya, sorot mata dan sebagainya. Nah, kalau ini panggilan Bu Cahaya atau Bu Fitri? Fitri. Bu Fitri. Ini melankoli. Oh, melankoli. Bu Fitri melankoli. Kombinasinya sanguin. Kombinasinya. Jadi apa? Melankolinya nomor 1. Melankolisnya nomor 1. Iya. Udah terjawab kan? Cuman itu nanyanya ya? Enggak, mau tanya juga. Kebetulan kan sekarang saya lagi beralih ke bidang properti, marketing properti. Oke. Dulu saya di kantoran. Nah, mau tanya, cocok nggak ada di bidang usaha itu? Cocok, sangat cocok. Ya, karena Bu Fitri kalau menjelaskan properti pasti detail. Dan Bu Fitri cenderung menonjolkan kualitas di properti itu. Seperti itu. Nah, tapi kan Bu Fitri kan permasalahannya menghadapi konsumen nih. Iya. Nah, yang harus dipelajari, apa nih karakter konsumen? Contohnya, kalau ketemu konsumen yang personalitinya pragmatis, Bu Fitri tawarkan side plan-nya yang di bagian pojok. Nah, posisi rumah yang di pojok-pojok ya. Nah, jadi Bu Fitri bagaimana closing-nya bisa on the spot, bilang sama dia, contohnya Pak Budi, Pak Budi, ini ada Pak yang di pojokan Pak. Jadi Bapak di sini bisa nyaman, nggak terganggu banyak orang, ya terus parkirnya juga bisa lebih leluasa. Nah, tapi ini yang pojok ini tinggal 3 nih Pak, gitu. Nah, biar nggak diambil orang lain, Bapak bisa ini dulu kasih UP, ya, atau uang tanda jadi, ya, atau uang muka atau apa istilahnya. Ya, minimal ada ikatan 1 juta sampai 5 juta rupiah, gitu. Seperti itu. Terus, kalau dia sanguin gimana kok? Kalau sanguin, tawarkan posisi yang di side plan itu yang agak ke depan. Ke depan. Kalau perlu yang depan pintu gerbang dia suka. Dan tawarkan bentuk rumah yang ada balkoninya. Yang ada balkonnya. Karena sanguin itu suka dia. Kalau ada orang lewat dia suka dada-dada gini, hai, itu dia suka. Kalau dia tingkat ada balkonnya. Kalau dia nggak tingkat, terasnya agak luas. Sanguin suka dia nongkrong di teras. Ya, cukup ya Bu Fitri, biar hemat waktu. Kalau nanti kurang bisa konsultasi lagi. Baik. Selanjutnya, malah kemana ini? Ini ada yang sharing screen. Siapa nih yang sharing screen? Wuridiah Handayani.
Silakan Mbak Uri. Mbak Uri melankolis plekmatis ini. Yang Bu Fitri di mute dulu ininya. Mic-nya di mute Bu Fitri. Oke. Baik, tadi itu Iya, ada yang lewat. Iya, nggak dikasih nomor, jadi agak Iya, susah nyari. Iya, betul. Baik, Pak Denny, saya kasih Pak Denny dulu, ada yang nanya. Cara merubah keempat itu. Pak Denny mana? Keluarkan penampakannya. Sebentar, saat mana ya? Ya, oke. Nah, itu yang... Ya, ini Pak Denny. Yang Mbak di off dulu, sharing screen. Kalau sharing screen-nya nggak di off kan. Mana sih? Wuridiah Handayani. Wuridiah. Yeah. Di off kan dulu sharing screen-nya. Dimatiin dulu, Bu, sharing screen-nya. Bu Uri. Halo Bu Uri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Uri. Oh, ini Bu Siti Juleka. Bu Siti Juleka, bisa dimatikan dulu. Ini mic-nya Bu Siti. Nah, sip. Pinter. Oke, sip. Silakan tadi Bu Uri. Mana sih? Bu Uri, kok nggak ini dia? Ada suara. Yang lain silakan, Ustaz Yuri, nggak apa-apa. Oke. Ini tadi Pak Denny mana? Pak Denny, silahkan. Halo, Ustaz. Silahkan Pak Waalaikumsalam. Denny. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Denny. Ya, kelihatan Pak Denny. Kelihatan ya. Ya, tapi ini Ustaz, sayang. tadi menanyakan nggak kelihatan ya? Ya, silakan Pak Denny. Lanjut. Ya, yang saya tanyakan tadi, kita kan itu tadi faktor genetika sudah ya. Iya. Untuk karakter. Apakah bisa dirubah sesuai kebutuhan dan perkembangan kita? Kemudian yang kedua nanti Ustaz, tolong dianalisa karakter Ana sama istri. Oke, Pak Denny, handphonenya di landscape biar bisa lebih lebar. Diputar handphonenya, dibuat landscape. Oke, sip, cakep. Oke, gitu ya. Oke, ya. Jadi, personality itu Pak Denny, dari kita lahir sampai meninggal, dia tidak bisa berubah. Jadi, sama seperti halnya sidik jari. Atau iris mata. Iris mata itu tidak berubah. Ya, seperti itu. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan personality orang lain atau memahami. Jadi contohnya, kalau saya ketemu seorang yang flekmatis, saya berusaha memahami personality si flekmatis itu. Nah, flekmatis kan dia nggak suka diburu-buru, nggak suka dikejar-kejar, ya kan? Jadi saya pahami itu, seperti itu. Nah, terus kalau saya ketemu koleris, saya berusaha memahami si personality koleris itu. Koleris nggak suka diperintah, nggak suka diarahkan. Nah, jadi saya berusaha mengganti kalimat perintah saya dengan kalimat pertanyaan. Kalau saya berhadapan dengan koleris. Itu contohnya. Ya, jadi personality kita nggak bisa dirubah, tapi kita bisa menyesuaikan personality orang lain. Terjawab ya, Pak Denny? Oke. Baik. Ya. Baik. Ini tolong dianalisa, Ustaz. Keluarga ini. Oke. Mana nih? Oh, depan. Oke, sebentar. Ini. Oke. Ya. Stop. Yang mana Ustaz yang jelas? Jangan goyang, jangan goyang. Oke. Oke, Istri sanguin. Catat, Mas. Sanguin koleris istri. Ya. Apa, Ustaz? Sanguin koleris istri, koleris. Nah, kalau Kang Denny ini sanguin plekmatis. Anak mana anak coba? Yang mana nih fotonya anak? Anak yang ini. Kalau orangnya ini nih yang lagi main HP. Yang mana coba? Mer. Oh, ya.
Ini melankolis. Melankolis tuh. Seperti papahnya dia. Melankolis. Dia perasa. Iya, Rasa. agak-agak melankolis nih. Iya, betul, betul. Satu Rasa ya? ya? Anak satu ya? Anak baru Baru satu? satu. Ustaz. Oke. Iya, Baru satu. itu personality-nya. Terjawab? Kalau saya yang cocok, Ustaz, ya, usaha dan gimana cara menyesuaikan agar rumah tangga tetap Bisa? sakinah mawadah gitu. Karena Ya. seolah-olah mungkin ada beberapa yang pertentangan mungkin dari sikap karakter antara saya dan istri. Mm-mm. Itu kalau dari Usaha apa? Usaha saat ini? tadi Ustaz pertanyaan tentang apa buka terapi bekam akupuntur Oh, yang gitu. tadi. Oh, sudah oke itu, udah cocok gitu terapi. Kalau Karena kemungkinan untuk buka